Ada pare, kalau dalam bahasa Sundanya main itu paria guys. Ida aku mantar resep ka paria mah pahit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Rita Kurita. Oke guys, di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian, ngasih info ke kalian. Ini penting banget khususnya untuk para ibu hamil yang sedang hamil muda, yang usia kandungannya itu masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalian tahu gak sih ada buah-buahan yang harus kalian hindari untuk kalian konsumsi, dan buah-buahan ini termasuk yang tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Penasaran kan buah apa aja yang bahaya banget buat kehamilan kita? Simak terus ya. Oke guys, dikutip dari idntimes.com, wanita yang sedang hamil memang dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi dan gizi, terutama buah-buahan. Buah merupakan makanan alami di mana kandungan nutrisinya sangat dibutuhkan oleh ibu hamil dan bayi yang dikandungnya. Ada banyak jenis buah yang direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Namun, ada pula beberapa buah yang dapat membahayakan kandungan dan beresiko tinggi alami keguguran. Buah-buahan tersebut dapat kita simak beserta dengan penjelasan ilmiah di balik bahaya tersebut. Oke guys, kita langsung aja ke buah yang pertama. Buah yang pertama adalah buah nanas. Nah, si buah nanas ini mau yang tua maupun yang muda sebaiknya kita jauhi dulu ketika kita sedang hamil. Kenapa? Karena buah nanas ini merupakan salah satu buah yang dipercaya sebagai buah penggugur kandungan. Hal ini disebabkan oleh kandungan enzim dalam buah nanas, yakni bromelain, yang sangat berbahaya bagi ibu hamil karena dapat mengganggu keseimbangan protein dan beresiko besar alami pendarahan. Kandungan enzim dalam buah nanas sebenarnya cukup rendah jika dibandingkan dengan kandungan bromelain dalam bentuk tablet atau kapsul. Ibu hamil masih diperbolehkan mengkonsumsi nanas dalam jumlah yang sedikit ya guys. Konsumsi nanas dalam jumlah banyak juga dapat menyebabkan asam lambung. Nah guys, jadi kalau misalkan kita sedang hamil, sebaiknya kita kan nggak tahu kondisi kandungan kita itu kuat atau lemah. Jadi sebaiknya kalian hindari dulu untuk mengkonsumsi nanas, apalagi nanas muda ya guys, karena banyak banget di luar sana yang berasumsi bahwa nanas muda itu benar-benar bisa langsung menyebabkan keguguran pada kehamilan kita. Oke guys, lanjut aja ke buah yang selanjutnya. Buah selanjutnya yang harus kalian hindari ketika kalian mengetahui bahwa kalian sedang hamil adalah buah pepaya. Tetapi pepaya yang mudanya ya guys, kalau yang udah matangnya itu aku juga suka makan karena sweet, sangat manis. Pepaya muda kalian harus jauhi dulu. Jangan pernah mengkonsumsi pepaya muda. Ibu hamil memang tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi pepaya muda. Hal ini disebabkan oleh ada kandungan lateks dan papayan yang tinggi pada buah pepaya muda. Lateks dalam pepaya dapat menimbulkan kontraksi dan mengakibatkan persalinan dini pada ibu hamil. Sedangkan kandungan papain pada pepaya muda memiliki efek samping yang sama dengan prostaglandin, yakni hormon yang dapat merangsang persalinan sehingga menimbulkan pendarahan dan keguguran. Ih, serem banget kan guys. Jadi kalau misalkan kalian lagi hamil terus ngidam banget pengen makan rujak pepaya muda gitu, sebaiknya kalian jangan dulu deh makan pepaya muda karena resikonya sangat tinggi, apalagi ketika kandungan kita ini tuh didiagnosa kandungannya lemah. Oke guys, sudah 2. Aku ngejelasinnya, maaf kalau misalkan kurang jelas. Nah, tadi udah 2 ya yang aku jelasin buah yang harus kalian jauhi. Yang pertama adalah buah nanas. Buah nanas baik yang muda maupun yang udah matang itu kalian harus jauhi dulu. Terus yang kedua adalah buah pepaya, tetapi pepaya yang muda. Oke, sekarang kita lanjut ke buah yang selanjutnya, yaitu buah durian. Aku paling gak bisa banget nggak makan durian kalau misalkan ada duriannya gitu. Kalau misalkan ada tukang es yang digerobakin tuh yang durian-durian gitu, aku paling nggak bisa nolak. Tetapi ketika aku konsul ke bidan
kandungan aku tuh nggak boleh dulu makan buah durian atau hal-hal yang berbau durian gitu, karena kandungan aku tuh katanya takutnya itu lemah, karena emang waktu pas aku cek itu detak jantungnya tuh kayak sedikit lambat gitu. Jadi si bidan yang memeriksa kandungan aku tuh merekomendasikan untuk enggak dulu mengkonsumsi durian. Durian ini guys memiliki berbagai kandungan senyawa yang sangat baik bagi ibu hamil sebenarnya, seperti organosulfur, triptopan, antioksidan, antimikroba, dan antibakteri yang baik bagi ibu hamil. Tapi dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit. Namun jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, hal tersebut akan berakibat pada keguguran, pendarahan berlebih ketika persalinan, dan kecacatan pada bayi. Selain itu, untuk ibu hamil yang menderita diabetes dan tekanan darah tinggi sangat tidak diperbolehkan mengkonsumsi durian karena akan memperparah penyakit tersebut. Nah guys, kalau misalkan kalian nih suka ada kejadian kan lah ibu hamil menderita penyakit gula gitu. Nah kalian harus hati-hati kalau misalkan kalian ketemu sama yang namanya buah durian. Kalian say no dulu deh untuk buah durian yang satu ini. Nah guys, jadi si buah durian ini sebenarnya bisa kita konsumsi, tapi dalam jumlah yang sedikit ya guys, karena emang banyak banget tadi kan aku udah jelasin berbagai kandungan senyawa yang sangat baik bagi ibu hamil, asal dikonsumsinya dalam jumlah yang sedikit. Jadi kalau misalkan kita lagi konsumsi, lagi pengen banget ngidam pengen buah durian, itu boleh kalau misalkan kita pengen nyicip gitu, tapi jangan berlebihan banget makannya. Karena kalau menurut aku sih, nggak menurut aku, kata orang tua zaman dulu, kalau misalkan kita lagi hamil makan durian nanti bayinya jadi mabok. Oke guys, kita ke buah yang selanjutnya. Ada di nomor 4 yaitu buah nangka. Nangka guys, nangka itu adalah buah yang sangat manis, yang sangat harum, dan aku nggak bisa ngebayangin kalau misalkan di depan aku ada nangka dan aku gak boleh memakannya. Itu sangat menyiksa banget, karena nangka itu termasuk buah favorit aku banget. Tapi guys nih ya, saat ini masih belum ada penelitian yang mengatakan bahwa buah nangka memiliki resiko tinggi akan keguguran. Akan tetapi, ibu hamil sebaiknya menghindari buah ini dikarenakan terdapat kandungan gas, glukosa, kolesterol, dan alkohol. Kandungan tersebut dapat membuat ibu hamil merasa kembung sehingga dapat memicu kontraksi, terutama pada 3 bulan pertama usia kehamilan. Selain itu, ibu hamil yang menderita diabetes sangat tidak dianjurkan untuk konsumsi buah nangka karena memiliki kandungan yang tinggi akan sugar. Nah gitu guys, jadi si nangka ini tuh ada kandungan gas yang bisa bikin perut kita tuh kembung. Nah, kembung ini tuh dapat memicu kontraksi, terutama pada 3 bulan pertama. Jadi kalau misalkan kalian ada buah nangka di depan kalian, kalau kalian lagi hamil, kalian mau makan apa enggak? Nah, jadi balik lagi ke kalian, kalau misalkan kalian lagi pengen mencicipi banget, ya bolehlah sedikit gitu. Tapi kalau misalkan kalian terus-terusan makan buah nangka ini, ya jangan dulu lah, sebaiknya dihindari dulu, karena kasihan juga ada bayi yang ada di dalam perut kita guys. Nah guys, tadi aku udah jelasin yang pertama buah yang harus kalian hindari adalah nanas, yang kedua pepaya muda, yang ketiga itu ada buah durian, yang keempat ada buah nangka. Nah ini berarti yang number 5. Oke guys, di number 5 ini diduduki oleh, sebenarnya ini bukan buah ya, kalau aku mah lebih ke nyebutnya ini mah sayuran, karena suka dimasak buat temen nasi, buat sayur gitu, yaitu ada pare. Kalau dalam bahasa Sundanya main itu paria guys. Ida aku mantar resep ke paria mah pahit. Nah gitu. Nah guys, ternyata si pare ini tuh sedikit banyaknya itu berbahaya banget untuk si ibu hamil. Konsumsi pare pada ibu hamil sangat tidak dianjurkan. Hal ini karena pare mengandung antioksidan tinggi terkait fenol, flavonoid, isoflavon, anthraquinone, dan glucosinolates yang tidak aman bagi ibu hamil. Jika pare dikonsumsi akan menimbulkan kram perut guys. Ih serem.
Selain kram perut, ibu hamil juga bisa merasakan kembung, buang angin terus-menerus, mual, dan muntah. Selain itu, buah pare dapat merangsang aktivitas dalam rahim dan dapat meningkatkan resiko keguguran serta kelahiran prematur. Nah guys, kalau misalkan kalian lagi pengen ngidam pare, kalau aku sih nggak terlalu suka sama sayurnya juga karena emang suka ada rasa pahit-pahit yang tertinggal gitu. Jadi say no to pare. Jadi aku nggak suka banget sama sayuran pare atau buah pare ini. Nggak tau lah ini buah atau sayur. Nah kalian kalau misalkan kalian lagi hamil, kalian sebaiknya jauhi dulu yang namanya pare ini guys. Oke guys, itu dia 5 jenis buah-buahan yang harus kalian hindari pas kalian lagi hamil. Terutama kalau misalkan usia kandungan kalian itu masih muda banget. Ini tuh wajib banget kalian pikir-pikir dulu sebelum mengkonsumsi dalam jumlah banyak. Walaupun misalkan kandungan kalian tuh didiagnosis kuat ataupun kalian istilah Sundanya tuh hamil kebo, tapi ada baiknya kalian berjaga-jaga, takutnya ada efek samping dari mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Oke guys, sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan dulu loncengnya kalau misalkan kalian suka sama channel YouTube aku, agar kalau misalkan aku upload video lagi kalian bisa langsung dapat notifikasinya guys. Oke guys, akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.